kebahagiaan akhirat, hendaknya bagi kita manusia harus ada 3 pokok dasar dan 2 faktor penunjang. Nah, jadi rumusan kajian awak 3 pokok dasar, 2 faktor penunjang untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi apa pokok dasarnya? Iku rumusan kita jamaah kami dan kompak. Yang pertama sekali, kokohi diri dengan iman. Dan kedua, bekali diri dengan ilmu. Dan ketiga, hiasi diri dengan amal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi ja'ala fi sama'il furuja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu azim. Puji dan syukur marilah sama-sama kita aturkan kehadiran Allah, yang mana Allah pada malam kini masih melimpahkan kita rahmat dan nikmat, kudarat basaratu iradat, sehingga masih jaga kita nikmat iman, sehat, basaratu nikmat kesempatan. Allahur Rahman, Allahur Rahim, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Kasihnya tak pilih kasih sayangnya tiada terbilang. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, sebagai rasa syukur kita kepada Allah, marilah sejenak kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian salawat dan salam marilah sama-sama kita mohon kepada Allah agar disampaikan kepada arwah pucuk pimpinan umat sekalian dunia, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau Rasulullah telah berhasil membawa kita dari alam zulumat kepada alam nur, dari agama jahiliyah kepada agama Islamiyah, dari masa kebodohan kepada masa yang berilmu pengetahuan. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan malam kini dalam rangka silaturahim, dalam rangka kunjungan ambo terhadap jamaah yang ada di Kecamatan Pucuk Rantau, sama-sama meminta dan bermohon kita kepada Allah, mudah-mudahan kita selaku diakui sebagai umat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian salam kehormatan aku sampaikan kepada Bapak Kepala Desa, yaitu Desa Ibul, Desa Kampung Baru Ibul, Kecamatan Pucuk Rantau, Kabupaten Kuantan Singingi. Kemudian salam kehormatan aku sampaikan kepada para
desa tadi Kampung Baru Ibul. Kemudian salam kehormatan Abu sampaikan kepada para guru-guru, para alim ulama, imam khatib selaku suluh bedang dalam nagari Pai sampai Patanyo pulang sampai Paburito kok dak jale diawak masalah syarat sepanjang hukum-hukum Allah hendaknya kita pulangkan kepada ahlinya yaitu ulama. Al-ulama warasatul anbiya, ulama itu adalah pewaris dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, yang menjadi penyakit di akhir zaman, banyaknya manusia lari daripada ulama. Dihendaknya kepada kita seluruh jamaah yang hadir, dekatkan diri kepada ulama, cintai ulama, manfaatkan ilmu yang ada bagi beliau. Mudah-mudahan dengan dekatnya kita kepada ulama, terbimbing kita dunia sampai kepada akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salam kehormatan aku sampaikan kepada para nenek mama, cerdik pandai selaku pemuka adat, teristimewa kepada seluruh jamaah, kaum ibu dan kaum bapak, pemuda dan pemudi, remaja dan remaji, umumnya segenap kita yang hadir, ketek dak tasabui dek namo kok kadang dak taibon dek kala, umumnya jamaah kaum muslimin dan muslimat yang telah hadir pada kini malam, yaitu dalam rangka silaturahim, dalam rangka tajdidul iman, memperbaharui iman kita kepada Allah. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, kita selaku hamba Allah yang daif, kita selaku manusia hidup di akhir-akhir zaman, sangatlah sadar dan merasakan bahawa suri keimanan kita tidak lapih dari dua parakala. Kadang-kadang iman kita bertambah, kadang-kadang iman kita berkurang, kadang-kadang iman kita kuat, kadang-kadang iman kita lemah, kadang-kadang dekat diri kita kepada Allah, kadang-kadang jauh diri kita daripada Allah. Kadang-kadang ibadah solat kita di awal waktu, kadang-kadang di akhir waktu. Kadang-kadang kita rajin beribadah, rajin solat berjamaah, kadang-kadang hati wa angkat dan malas untuk melaksanakan solat berjamaah. Oleh sebab itu makanya dengan adanya pertemuan kita pada malam kini, dengan adanya acara kita pada malam kini, sama-sama bermohon kita kepada Allah, sama-sama meminta kita kepada Allah, mudah-mudahan bertambah keimanan kita, bertambah kuat keimanan dan ketakwaan kita dan ibadah kita kepada Allah. Amin Allahumma amin. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, sebelum masuknya waktu Isya, atas nama kesepakatan kita pada malam kini, pengurus masjid dan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di desa Ibul, menjelang waktu Isya masuk, sebelum pengajian tharikat, kita isi tausiah agak 30 menit lebih dan kurang. Ya Bu? Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, adapun pada malam kini, iko adalah kunjungan ambo lah malam hari dan ke-20, malam dan ke-21. Kalau ambil dari ambo barangke Pak Bu, ya dah. Tapi kalau ambo di Kabupaten Kuansinggo, iko baru malam dan ke-3. Hari Kamis di Sungai Besar, desa Sungai Besar. Kemudian malam tadi di Pangkalan, kini di desa Ibul.
Di kalau dihitung semenjak Abu Barangke ikolah termasuk malam nan ke-21. Di jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, adapun kunjungan Ambo iko berdasarkan permintaan kita dahulu-dahulunya, artinya sekali kita atau murid menjalang guru, sekali pula guru menjalang murid. Sekali awak datang berkunjung berziarah keulaan singgah di surau Pondok Ketek mengaji wak di situ. Kemudian disepakati pula jamaah thariqah yang ada di Kabupaten Dharmasraya, jamaah Sakariyah yang ada di Desa Ibun, jamaah yang ada di desa di Kabupaten Tebo diminta sekali dalam setahun agar dikunjungi kami ke negari kami. Alhamdulillah jamaah kami Budak Kompak malam kini kita dipertemukan oleh Allah di tahun 2022. Sebab 2021, 2020, 2009 balik kita tak dapat ziarah keulaan, aku pun tak dapat mengunjungi kita ke kampung kita. Sebab kita sedang wabah musibah COVID-19 atau karena corona ya. Di jamaah beberapa, itulah keadaan ujian keimanan kita di wabah musibah sehingga jamaah beberapa terhalang kegiatan-kegiatan kita. Mudah-mudahan sama meminta kita kepada Allah, Allah angkat wabah musibah kau dan kembali awak seperti biasa balik. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, pada malam kini karena waktu kita terbatas, jamaah bagi Budawapak kita langsung saja kepada kajian kita sebelum Isya masuk. Jadi pada pertemuan malam kini kita akan membahas tentang suatu doa yang selalu kita panjatkan kepada Allah. Bahkan doa itu setiap kita mendoa selalu itu tetap kita baca. Atau doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita meminta dan bermohon kepada Allah kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat, terlepas kita dari azab neraka. Itu adalah suatu keinginan kita manusia. Itu adalah suatu harapan dan tujuan kita sebagai manusia. Itu tujuan kita Pak Ibu. Ingin bahagia dunia, ingin pula kita bahagia di akhirat dan terhindar kita daripada azab neraka. Jadi pada malam kini kajian kita jamaah kami Budak Bapak hadirin yang dimuliakan Allah, untuk mencapai kebahagiaan dunia, untuk meraih kebahagiaan akhirat, hendaknya bagi kita manusia harus ada 3 pokok dasar dan 2 faktor penunjang. Nah, jadi rumusan kajian awak 3 faktor, 3 pokok dasar, 2 faktor penunjang untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi apa pokok dasarnya? Iku rumusan kita jamaah kami Budak Kompak. Yang pertama sekali, kokohi diri dengan iman. Dan kedua, bekali diri dengan ilmu. Dan ketiga, hiasi diri dengan amal. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, kita sebagai insan, kita sebagai manusia,
sangatlah harap dan sangatlah rindu akan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dihendaknya bagi kita supaya keinginan tadi kita wujudkan, kebahagiaan dunia dan akhirat kita dapatkan, hendaknya kita bekali diri kita dengan 3 pokok dasar. Yang pertama, kokohi diri dengan iman. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, atu iman. Kok boleh mau bertanya kepada jamaah yang hadir, lain iman maksadonya kok? Lain. Kemudian apa itu iman? Lain iman awak? Lain. Iman tu. Apa arti dari iman tu? Dah tahu lah. Akhirnya kita kaji. Berdasarkan kajian di dalam sebuah kitab Daqaiqul Huruf atau Daqaiq al-Huruf, sebuah kitab karangan dari Syekh Abdul Rauf As-Sinkil, Syekh Abdul Rauf bin Ali Al-Fansuri As-Sinkili, guru daripada Syekh Burhanuddin Ulakan. Jadi jemaah hadirin yang dimuliakan Allah, arti iman adalah percaya. Di dalam kajian Daqaiqul Huruf ada 3 pembahasan awal. Yang pertama iman, yang kedua mukmin, yang ketiga mukmin. Arti iman percaya itu baru sifatnya. Arti mukmin yang sebenar-benarnya percaya, itu yang zatnya iman. Kemudian mukmin artinya apa? Yang dipercayai. Dipercaya, sabana-bana percaya yang dipercayai, atau yakin, sabana-bana yakin dan yang diyakini. Ketiga. Jadi iman artinya percaya. Mukmin artinya yang sabana-bana percaya. Jadi jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, iman itu sifatnya. Yang zatnya iman yaitu mukmin. Apa arti dari mukmin? Yang sebenar-benarnya yakin, atau yang sebenar-benarnya percaya. Itu yang dikatakan mukmin. Jadi jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, apa yang kita percayakan atau apa yang kawak yakini? Pertama sekali, benarnya zat Allah. Yang kedua, benarnya sifat Allah. Yang ketiga, benarnya af'al Allah. Benarnya malaikat Allah. Benarnya Rasul Allah. Benarnya kitab Allah. Benarnya hari akhir, dan benarnya qadar baik dan qadar buruk datang daripada Allah. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, di benarnya zat Allah itu yang harus kita yakini di dalam iman kita. Itu yang harus kita yakini dengan hakul yakin. Yakin yang sebenar-benar yakin bahwasanya zat Allah itu ada, bahwasanya Allah itu ada, jauh dapat antara dakitnya dapat sesuatu. Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Dimanapun juga kita berada, nan Allah bersaratu kita.
Dikalulah yakin awak, lah sabana-bana yakin awak bahwasanya Allah tu ada di mawak paratu Allah pasaratu awak, maka disiko tumbuh keinginan dan kesadaran di dalam diri awak untuk atiullah wa atiur rasul, untuk taat kepada Allah dan untuk taat kepada Rasul. Aku yang pertama, kita yakini dengan hakul yakin kebenaran zat Allah. Zat Allah itu ada, jauh dak berantara, dakik dak bersatu. Lima pun jua kita berada dengan Allah bersatu kita. Ketika itulah kita yakini, berarti jamaah korban seluruh nangka kita buat, seluruh yang akan kita laksanakan, Allah Maha tahu di saat itu jamaah kami dan korban. Ingin awak membuat dosa, awak sadar Allah akan mencari perbuatan awak tadi. Aku yang pertama. Kemudian dan kedua, benarnya sifat Allah. Benarnya sifat Allah. Di dalam kajian kita, jamaah kami bunda bapak, sifat ma'ni dan tujuh, hayyun alimun qadirun muridun sami'un basirun mutakallimun. Seluruh dan adoko bukan milik kita, bukan kita dan punya, tapi milik Allah subhanahu. Yakin awak dengan sabana-bana yakin di dalam diri awak, segala dan ado bukan diri awak tapi milik Allah subhanahu wa ta'ala. Benarnya af'al Allah, benarnya perbuatan Allah, segala dan ado di alam fana, baik yang ado di langit walaupun yang ado di bumi, segala isinya ikut sama-sama perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, kita ambil suatu pemahaman di dalam tasawuf, kita ambil suatu pemahaman di dalam ilmu thariqah. Di pemahaman tentang af'al Allah. Kalau kita perhatikan sebuah tumbuhan atau biji pepaya, lihat tahu biji pepaya? Anak mau disikot, katelo, atau kalau kami di Piaman kanki namun, siko katelo namun, ya dah. Kalau di Piaman buah patik namun, ya dah. Adolo satu kau pusat pisang tukau bayo itu kau. Jika lo di payah kubur patik namun di jamaah Eropa hati-hati wa ko ado ka mencari minantu di payah kubur, ya dah. Tasabui inyo minantu calon minantu aku manggaleh patik jadi sangko manggaleh patik jadi Jakarta, bisa jadi dia manggaleh pepaya di kampung jamaah Eropa. Dan lagi jual apa? Batik. Kecewa batik itu kan kain batik kan? Untuk baju kurung. Kecewa calon minantu aku mangyo mangale batik pulo, ubua mangale pepaya lah kaki jual dia. Dia hati-hati wa. Sebab namo ko berbeda-beda. Lain daerah lain namo. Kalau di Piaman kaniki namun, kalau di Sikuan mau jadi katelo, ada itu satu kau. Lain Lombok, lain ikan, lain Padang, lain binatang, lain daerah, lain namo. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, kembali balik kepada pembahasan. Ini artinya kalau kita perhatikan biji pepaya injek kaliki injek katu kau tadi, enak.
Ketika ince wak perhatikan di dalam ince tidak ada apa-apa. Artinya apa? Indah ada babatang, indah ada badaun, indah ada babuah. Ketika biji kau semaikan dengan izin Allah dalam ince tumbuh tuneh menjadi batang. Dalam batang mengandung daun mengandung bunga mengandung putih. Dalam putih menjadi buah. Dalam buah adulu ince pada Allahu Akbar. Siapa nama buah itu? Allah Subhanahu. Bisakah awak membuat seperti itu? Bisakah awak melakukan dalam sebuah biji wak tumbuhkan tunai, dalam sebuah biji wak jadikan batang, dalam satu biji wak jadikan buah? Bisakah, satukah, pandaikah awak membuat? Tidak. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, adisiko kita dudukan benarnya af'al Allah. Benarnya segala yang ada di langit dan di bumi dan di alam fanaro itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa pada keka dalam batang tubuh awak, wa pada keka dalam diri awak, segala yang ada di dalam jasmani awak, segala yang ada di dalam jasad awak, ikut samato-mato perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, itu nanti dikatakan benarnya af'al Allah, benarnya malaikat Allah, benarnya Rasul Allah, benarnya kitab Allah, benarnya hari akhir, hidupkan mati, duniakan berakhirat. Setiap kita hidup pasti akan berpindah kepada alam akhirat. Hidup pasti akan mati, dunia pasti berakhirat. Kullu nafsin za'iqatun, setiap barang dan bernyawa pasti akan mati. Bila? Tak tahu jawab. Itu urusan Allah. Lima tampaknya tidak berjalan jawab. Bahan modelnya tidak tentu jawab. Antah di Pekanbaru, antah di Medan, antah di Jakarta, antah di Bandung, antah di Batang Air, entah dalam Musaji, antah di jalan raya, entah di bawah puso, antah mati hangit, antah mati kecelakaan, tak tahu jawab. Itu urusan Allah Subhanahu. Di jamaah kami bodang wafat, bila wakan wafat, di mata pek wafat, bahkan model wafat itu tak bisa wak mana Tuhan. Nanti bisa wak Tuhan apa? Min ayatil maut. Sebahagian daripada tanda-tanda kita akan wafat. Allah nyatakan tanda ke dalam tubuh. Dulu jangan tanam kini lakabu. Dahulu mata wak tanam kini lakabu. Dahulu talinga wak sampurno mandana kini lampaka. Dahulu mata wak tanam kini lakabu. Dahulu wak kuat kini lama. Iko adalah apa-apa peringatan Allah, teguran Allah bahwa sudah kita tidak akan lama hidup di dunia. Menandakan akhirat akan kaki total dampu. Bu, tagam tu yang ewak kini lepo kandu. Kalau mau cari kau lebih kandu jangan yang satu. Ya bu. Jikalau engkau nampak di dalam jasad awak, lah nyatu awak pandang dengan kasat mata awak, perubahan alam Allah nyatukan ke dalam tubuh kita. Hendaknya fakta biru ya ulil absar. Kita ambil ibarat sepanjang perubahan yang Allah nyatukan ke dalam diri kita. Sebagai itu, sebagai teguran Allah bahwa kita tidak akan lama hidup di dunia. Jikalau awak yakini, jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, kebenaran hari akhirat itu, bahwasanya nanti seluruh kita akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Hendaknya dari kini kita persiapkan bekal amal
untuk menuju kampung akhirat, kampung yang selama-lama. Kan yakin wak mati sedonya dah. Kan yakin hidup dia aku ke akhirat, hidup kau ke mati bo. Aku nak wak yakin. Kadang-kadang kan ada dulu sebagian manusia aku bantu nak ke mati lagi betul. Bumi dipijak, langit dijunjung. Segala nikmat Allah nyo manfaatkan, nyo makan. Tetapi jamaah kenapa? Inyo tetap ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dihendaknya kita tundukan keyakinan kita di sini. Yakinlah sabana-bana yakin hidup kamati dunia kan berakhirat. Koklah yakinlah sabana yakin hidup kamati dunia kan berakhirat. Di sisa umur nanti manfaatkan sebaik mungkin. Berbanyak amal ibadah kita. Mudah-mudahan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tunang. Kemudian benarnya qadar baik dan qadar buruk datang daripada Allah. Aturan wak yakin. Tuna dikatakan sanyo iman. Jadi kesimpulannya Pak Bu, orang beriman belum tentu dia mukmin. Orang mukminlah pasti orang-orang yang beriman. Sebagaimana kata Allah, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya bertakwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah mati kamu sebelum muslim. Janganlah mati kamu sebelum kamu menjadi mukmin. Sehingga dalam kajian jamaah mengapa kalau kaji di dalam kajian tasawuf, katiko datik sadati angin kan batiup ombak dan kabasabo aujo kajian insya Allah ta'ala karena minal mu'minina haqqan. Kan itu kecil kajian. Jika layanu kehendak Allah, itu termasuk orang mukmin yang sebenar-benarnya mukmin. Kunan sanyo iman. Dijadilah kita orang mukmin yang sebenar-benarnya mukmin. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau lawak kokoh diri dengan keimanan, dengan hakul yakin, jamaah kami budak bapak, maka kita bekali pula diri kita dengan ilmu. Sebab jamaah kami budak bapak, ilmu itu adalah pokok-pokok dasar di dalam ibadah-ibadah kita. Kalau dah obeng cara membuat randang, wak buat saja randang ko baknya awak amuh randang jadi randang. Lado sakilo wa agian, la daging sakilo wa agian lado gak 2 banding kilo. Ukuran randangku masaat 3 jam wa buat 10 minit. Namun yang jadi randangku. Didek karena ilmu kulah dia dek minyak wa dahulu, dek induk wa dahulu. Sehingga menjadi ilmu bagi kita. Wa praktekkan jamaah kaum akhirnya jadilah randang. Di baik tunjuk kita, ya, maka para luak berkali diri wak dengan ilmu. Sebab segala apa dan wak buat pokok dasarnya adalah ilmu. Apalagi perkara jalan kepada Allah, apalagi perkara ibadah kepada Allah, sangatlah para di awal ilmu. Ya boh, sangat para ilmu. Dia bekali diri dengan ilmu. Di kau dah tahu wak belajar, kau dah pandai wak tuntut. Jangan wak bodoh bertahan di bodoh awak, atau wak bodoh balagak santiang pulau. Jadi
ilmu. Karena mau sampai mungkin acok juga mau sampai ke jemaah kami muda pun Pak. Orang berilmu, orang beramal tanpa ilmu, seumpama atau suatu kejadian orang ko tadi sama bodoh kakigonyo supaya berjamaah di tabiannya. Dia takbir dan surah jadi imam dan berdua jadi makmum. Ketika imam mangkir takbir, dia makmum satu di belakang. Ketika imam membaca al-fatihah, angin kencang tiba tasimbah tasingkok kain imam. Angin cik makmum di belakang, wai kain imam dan tabuka. Angin cik kawan di samping makmum dan surah lain, mangicik mangawang dalam subayang kau. Kemudian dikola pajawe-jawean berdua angin imam di muka tumbang kodenan yang je. Tulah samo kajigo-jigo lah batal subayang. Karena apa? Awak dituntun di dalam ilmu yang membatalkan sholat ada sekian banyak. Awak ketahui itu salah satunya apa? Berkata selain bacaan sholat. Itu batal sembahyang. Adik baca pun nama tiga pun tadinya bodoh. Ilmu dah ada. Mengecek yo sembahyang taruhjo, mengecek yo sembahyang taruhjo. Dek karena bodoh. Atau maka para luda bekal kita berkali diri dengan ilmu. Pernah sekali jemaah Qurban kejadiannya di makam beliau Syekh Burhanuddin Ulankan. Waktu itu sembahyang hari raya Idul Fitri. Di urang berkumpul sadonya. Nah besoknya kalau sembahyang raya bobo, dek karena 2 kali setahun di karajuan, tentu banyak na lupa sabadu sembahyang diingat balik ditunjuan balik. Rupanya lah selesai ditunjuan orang sembahyang, ado nang tarampe surah. Pada ini orang lama kita nabi, imam lama baca Al-Fatihah, takbir dan 7 lah selesai, imam lama baca Al-Fatihah, hanya baru tiba baru. Di karena wak bodoh ilmu dah ada, niat usali dah tentu, dia welah kawan di samping. Tujuan dan cian kecil. Oi. Tujuan dan apa usaliye kecil. Jadi jamaah berapa orang sembahyang tentuan niatnya. Ya tahu itu sembahyang. Dulang lo balik. Oi. Betul cek wana wangko tujuan dan niat. Usaliye. Ya kan? Tentu bahkan niatnya ya Pak. Ya kini mana? Dek karena orang nak buah menunjuan, dek orang lah dalam sembahyang tentu nak ada buah menunjuan. Anyo bodoh ilmu dah ada, anyo bahaya jangan kalamat dipabui aja deh. Kece, usali gayo gadang gayo kete. Aku kena. Kau kejadian kau tahu? Usali gayo gadang gayo kete, orang dan nak buah menunjuan. Apakah kanai tahinda Allahu Akbar. Diborong mereka dua dari gayo gadang gayo kete. Pakai kata kanai tahinda tali topik tahinda. Di jemaah diri yang dimuliakan Allah atau mengkompar lu jawabin. Pernah lo siapa jemaah aku kejadian di bulan puasa. Aku hati-hati wak kalau lah dia get orang jadi mandin di suku akame-kame cukup-cukup ilmu. Pernah terjadi di kampung aku jemaah aku bulan puasa. Kebetulan ulamanya buyanya ndak tiba dan besok buya aku na memang sembahyang tarawih. Buya aku ndak tiba dan ada mandin di sini ke
kebetulan malin ko baru lo bau. Pisunggo pun baru lah, biar kurang setahun lo lah. Hari hujan lape jamaah banyak buya datang. Kecil makmum, anak kecil uang banyak jamaah malin. Kalau cara kami malin ko di piaman lah baik sumayang le baik kecil makmum. Dak kado buya di bawah kau sumayang itu le. Dek kalau nolak tatu kia pandangan takado. Awak seorang malin di bawah kawan bawahan malin kok pegawai namo cara kami di piaman. Baca Allah buya na di bawah rumah ni dua lah minta sembahyang ambon dan pede boy itu ada boy aye apa tapi urutannya nak takana loh. Ada yang apa kalau di den baik baik kalau di den lah baik kecil pegawainya pun tadi. Kalau di den aye endak apa tapi urutannya takana di den saja. Kecil lah baik di mainan kan akan cocok tu. Kini pada malu awak juga banyak kok sumayang jawab. Cuma kini kau dia lah dia jadi imam kecil malin lah baik kau tadi. Beko kok le itu ayatnya beko ang kode tadi. Baca lo kode bahem mandahem gak 2 kali berarti itu ayat itu. Ayo sumayang. Usalli sunatan tarawih rakaataini. Allah imam rakaataini imam. Allahu akbar. Ya nak dibaca apa yang pertama al-hakumut takasur selesai. Rakaat kedua qul huwallahu ahad. Sudah tu wal asri. Sudah tu qul huwallahu ahad. Lah selesai lo lampai salam. Upuai di tipu dan sumayang ketiga. Ya nak lampai ko tadi pangandaan kacau. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likuli nandahim ko dak cuma bunyi doh. Enak. Sudah tu dia nak do bunyi dia aja ayat ko. Alam tarakai dak cuma bunyi doh. Ulang doh dia. Wailul likuli dak cuma bunyi. Poh dia takah tu juga sudah supaya ada. Di akhirnya nyotawilah salah satu ayat tadi. Ya dah. Wailul likuli. Sudah jemaah berapa? Tipu di sujud. Ya. Allah sekian minit loh. Lebih kurang 5 minit dan imam pun dah ada perintah Allah Akbar bagi di sujud loh. Lalu mau balik mini sujud jamaah berapa dak bagi loh. Anta gangah lah mau di belakang dicari imam bola lagi ke jendela. Kabur mana? Kabur imam tu pak. Aku memahayuan. Awak jadi malin, ya nak dia ke awak jadi malin di suku akal nak kame ilmu jamaah berapa balayo. Amu lagi kajian lawan aja. Bisiko dulu kejadian terkait kita. Atu mangko panalugil kokohi diri dengan iman, bekali diri dengan ilmu, kemudian hiasi diri dengan amal. Hiasi diri dengan amal. Amalku perhiasan diri awak. Kalau ingin elok gancang baju awak, tentu banyak amal awak. Ya. Kalau ingin awak berpakaian rancak, berpakaian parasin, yang apa elok dipandang awak banyak, sayang Allah mencari kita, amal kuat hiasi diri awak dengan ibadah. Seketik dah. Jadi jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, ini perlu jaga kesehatan kita. Perlu jejak tubuh awak isi dengan vitamin, makanan sehat. Ya dah. Perlu makan buah-buahan untuk supaya jasmani awak sehat. Ketika ibadah awak lakukan akan
sempurna jamaah kami bulan kompak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sehat rohani. Arti sehat rohani itu apa? Bersih kalbu awak, bersih hati awak, jauh akan sifat-sifat tercela, terkandung di dalam kalbu awak sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat yang terpuji. Itu mengko dalam kaji tasawuf, dalam kaji thariqah, kita sebagai si salik, kita sebagai murid, apabila masuk ke dalam thariqah, dilarang dia kaji. Dia penjelasan dia kaji. Larangan buang dan 10, pakai dan 10. Buang sifat Abu Jahil, kandung sifat Muhammad. Buang sifat izin, khidmat, kianat, baladu, riya, suma'ah, hasad, takabur, lobo, tamak. Itu yang kali buang. Paduto, kianat, bodoh, riya, suko pamer, suko dipuji, atau beramal karena orang. Banyak orang yang sembahyang, ada orang yang sembahyang. Itu riya, itu bukan karena Allah. Campaan itu dalam jiwa. Suma'ah, memperdengarkan amalan-amalan kepada makhluk dengan harapan pujian. Itulah suma'ah. Banyak punya beribadah awak. Kundak diden akan megang saja. Kundak diden akan makmur, akan maju dengan desa ibu rumah. Wak pacu ini mudik lau idarit 5 orang berado. Wak bunian di sini harapan wak awak disembah-sembah dan awak disanjung-sanjung. Ketika nama awak disanjung, ketika nama awak diambuh-ambuh dengan orang gadang itu awak. Lalu ujian ke dalam hidung itu. Aminnya habis apa? Dalam abuang itu di dalam kalbu awak. Yang selanjutnya apa? Sifat hasad, dengki, SMS, susah mencari orang sana, sana mencari orang susah, orang baliunda warna nepo, orang bali pajero baru warna masuk rumah sakit, orang mampu ruko batingke, awak nendak namuh lalu, kau babayo penyakit hati kau, susah mencari orang sana, sana nyo mencari orang susah, orang baliunda nyo nendak namuh lalu. Orang balik pajero baru, nyo masuk rumah sakit. Orang mampir ruko batingke, nyo langsung maninggal. Dia nak tahan. Kau babayu hati kau. Orang kau orang dia awak adu dia leh. Dia nak tahan hati kau leh. Yo na mandam mam langsung. Barawat kau rumah sakit. Tu babayu hati kau. Asal namanya macam orang susah. Acam tolak kau orang mendapat cobaan dosana. Laki orang tak pulang, emang doa salam rumah kau babayo penyakit kau. Orang masuk, orang balik unda kok. Orang balik Fortuner baru, Pajero baru, nyo masuk rumah sakit. Orang ambil ruko batingke, nyo meninggal. Laki orang tak pulang madoa salamet rumah. Aku babayo. Nah, itu nak kawan-kawan. Nah, sudah tu jamaah kawan balik sifat hasad, takabur, lobo, tamak. Itu yang harus berbuat. Jadi artinya apa? Kita jago amalan kalbu kita. Sehat jasmani awak, bersih rohani awak, bersih kalbu awak. Jadi kalbun hati awak menjadi kalbun salih. Di hati yang selalu hidup, hati yang selalu mengandung sifat-sifat yang terpuji, yang menjadi nilai-nilai ibadah, hati yang selalu zikrullah, hati yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jamaah kami mudah-mudahan di dalam ilmu tasawuf, di dalam ilmu thariqah, sebagai riyadhah kita sebagai murid atau salik, maka kita harus menjaga amalan qalbu kita. Yauma la yanfa'un malun wala banun illa man atallaha
salih. Anak tidak memberi manfaat, harta tidak akan memberi manfaat. Apa yang akan bermanfaat untuk diri awak? Man atallaha biqalbin salim, orang-orang yang taat kepada Allah dengan hati dan bersih. Dihendaknya ketaatan kita kepada Allah kita iringi dengan qalbun salim. Kita rajin tahajud tengah malam, kita rajin tilawatil Quran, solat hajat wak banyak, solat tahajud wak tak pernah tinggal, duha 2 balik rakaat tiap hari, amalan solawat wak banyak, tapi hati wak penuh dengki, hati wak pendendam, hati wak ujub, hati wak sombong, hati wak congkak, ikut dan kamu rusak ibadah-ibadah kita jamaah kami budang keempat. Di kesimpulannya apa? Biarlah sakit ilmu amal kita, tapi awak bisa memelihara hati kita. Di kepada jamaah yang hadir, aku ikut penunjang. Jadi perlu sehat jasmani, perlu sehat rohani, perlu aman pemikiran, aman ekonomi, dan aman rumah tangga baru. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itulah hakikatnya untuk meraih dan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, mungkin sampai di sini kajian kita pada malam ini. Insya Allah selesai sholat isya berjamaah, kita langsungkan dengan pengajian thariqah. Diku ado katuna salah, talantung kanayat dan do katurun, mohon maaf lahir dan batin, benar datang daripada Allah, salah kelemahan aku sebagai manusia. Akhir kalam banyak maaf. Subhan